تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore ini kita diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyelenggarakan kajian Kitab Tauhid di Rumah Belajar Akhwat samping terminal, bertepatan di tanggal 16 Safar 1443 Hijriah atau 23 September 2021. Semoga Allah catat amalan yang kita lakukan sebagai pemberat timbangan amalan kita pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab kemudahan jalan kita menuju surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan ilmu yang bermanfaat yang akan menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah keimanan kita, kecintaan dan kerinduan kita serta harapan kita kepadanya. Insyaallah ta'ala pada sore ini kita akan memulai membahas Kitab Tauhid karya Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rashid At-Taimi At-Tamimi. Dan ini adalah salah satu kitab yang sangat masyhur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang mengambil manfaat dari kitab beliau, Kitab Tauhid, dan dari karya-karya beliau yang lainnya seperti Ushulus Tsalatsa, Qawaidul Arba'ah, Kasyfus Syubhat, Nawaqidul Islam, dan kebanyakan karya-karya tulis beliau berkaitan dengan tauhid. Karena beliau termasuk seorang ulama yang menempuh manhaj metode dakwanya para nabi dan rasul, yaitu mendahulukan tauhid dibanding segalanya di dalam dakwah. Pada pertemuan perdana ini kita akan membacakan sedikit biografi dan sejarah hidup beliau sang penulis, dan semoga dengan mengetahui biografi hidup beliau kita bersemangat untuk mengikuti jejak langkah beliau, mengambil faedah dari karya-karya beliau dan mencintai beliau. Beliau lahir di tahun 1115 Hijriah. Sekarang tahun 1443 Hijriah. Ya. Berarti kurang lebih berapa tahun yang lalu? Sekarang sudah 1443 Hijriah. Beliau lahir di tahun 1115. Iya. Jadi sudah 328 tahun dari sekarang. Iya. Kenapa saya tahu? Ya karena saya pakai kalkulator. Jadi cepat. Yaitu pada tahun bertepatan dengan 1703 Masehi. Iya. Beliau lahir di Uyainah. Ya, tempat kelahirannya siapa? Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang berada di utaranya Riyadh. Beliau dididik oleh bapaknya Abdul Wahhab. Iya. Pada kepemimpinan Abdullah ibnu Muhammad ibnu Hamad ibnu Muammar.
Beliau ini cepat berkembang, ya, kecerdasannya dan bahkan badannya cepat tumbuh, tajam pandangannya, dan beliau sudah hafal Al-Quran sebelum umurnya 10 tahun. Masya Allah. Dan sebelum umur 12 tahun beliau sudah balik, ya, sudah mimpi basah di sebelum umur 12 tahun. Berarti cepat beliau dewasa. Masya Allah. Kata bapaknya bahwa saya melihat dia adalah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, sholat berjamaah. Dan saya nikahkan dia di tahun tersebut. Masya Allah. Ketika beliau sudah balik. Dan beliau belajar kepada bapaknya fikih Hambali, juga belajar tafsir dan hadis. Dan di masa kecil beliau, ya, mendalami kitab-kitab tafsir dan hadis dan aqidah. Dan kebanyakan beliau mengkaji atau membaca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Iya, banyak membaca, banyak menelaah. Kemudian beliau meninggalkan kampung halamannya, tujuannya untuk haji ke Baitullah Al-Haram, ya, ke Mekah. Setelah selesai beliau haji, ya, beliau berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk berkunjung kepada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berziarah kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika masuk dalam masjid beliau berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kepada kedua sahabat beliau mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan beliau memiliki banyak guru di Madinah. Iya. Kemudian banyak sekali, ya, guru-guru beliau di Madinah. Panjang kalau kita bahas satu persatu. Kemudian setelah beliau di sana, beliau berangkat ke Najd, kemudian ke Basrah, ya, dan menuju ke Syam untuk menambah ilmunya. Dan di Basrah beliau juga belajar ke beberapa ulama. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Al-Majmu'i, ya, belajar nahwu, bahasa dan hadis. Ya. Kemudian beliau kembali ke Najd. Beliau singgah di Syekh Abdullah ibn Abdul Latif Asy-Syafi'i, ya, dan beliau belajar, ya, beberapa ilmu, bidang ilmu kepada beliau. Kemudian beliau terus melanjutkan perjalanan ke beberapa daerah di Najd.
Dan kondisi Najd sebelum beliau berdakwah di sana, ya, itu luar biasa. Banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat. Iya. Dosa-dosa, kesyirikan, iya. Banyak sekali terjadi di tempat tersebut. Bahkan ketika beliau di Madinah, beliau mendengarkan orang-orang yang istighatsah, meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepadanya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga beliau pun semakin semangat untuk mendakwakan tauhid. Sampai-sampai ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, mengatakan kepada gurunya Syekh Muhammad Hayatus Sindi, ya, "Ma taqulu ya Syekh fi haula?" Bagaimana pendapatmu wahai Syekh kepada mereka ini yang beristighatsah, meminta doa, meminta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburannya? Iya. Maka Syekh Hayatus Sindi, Muhammad Hayatus Sindi mengatakan, "Inna haula mutabarri'um ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun." Sehingga mereka itu berlepas diri apa yang mereka berada di atasnya, dan batil apa yang mereka kerjakan. Beristighatsah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kuburannya itu adalah, ya, kekufuran. Maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mempelajari semua kondisi-kondisi itu, banyaknya orang yang terjatuh dalam kesyirikan, ya, jauhnya manusia dari agama, apalagi di Najd, maka beliau pun bangkit untuk semangat mendakwakan tauhid. Di zaman itu luar biasa, orang-orang tawaf di kuburan, bahkan haji di kuburan atau star hajinya dari kuburan. Istighatsah, meminta bantuan, pertolongan di kuburan. Ini yang terjadi di Najd dan di daerah-daerah lainnya. Maka beliau pun bangkit untuk mendakwakan tauhid dan menjadi seorang pembaharu. Ya. Di negeri Arab bahkan, ya, pembaharuan beliau tersebar ke berbagai negeri di dunia ini. Ya, termasuk di negeri kita Indonesia mendapatkan buah, ya, dari dakwah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berdiri banyak pondok-pondok pesantren, ya, di negeri kita, berdiri banyak darul hadis, ya, banyak ustadz-ustadz yang kemudian mendakwakan kitab-kitab beliau, mengajarkan kitab-kitab beliau. Bahkan ada yang rihlah meninggalkan Indonesia ke negeri Yaman, ke negeri Mesir, ke Saudi Arabia, belajar kitab-kitab beliau di sana dan manhaj atau metode dakwah dan, ya, beragama beliau yang merupakan, ya, intisari atau manhajnya para nabi dan rasul. Iya, manhajnya para nabi dan rasul, alhamdulillah. Dan termasuk kita di sore ini sedang membahas kitab beliau. Iya. Dan untuk membahas biografi beliau dan bagaimana perjalanan dakwah beliau, ini tentu membutuhkan waktu yang panjang, ya. Mudah-mudahan yang sedikit tadi sudah cukup ada gambaran, ya, siapa sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Intinya adalah beliau seorang alim ulama bermadhab
Hambali banyak membaca kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, dan beliau fokus banyak membahas tentang akidah dan tauhid karena keresahan beliau dengan banyaknya kesyirikan yang terjadi di zaman beliau, baik di kampung halaman beliau di Najd ataupun di daerah-daerah lainnya yang pernah beliau datangi. Dan beliau memiliki banyak ulama, banyak guru, termasuk bapak beliau sendiri dan beberapa masyayikh yang ada di Arab Saudi, di Najd, yang ada di Syam, di Basrah dan yang lainnya. Jadi beliau tidak otodidak, beliau tidak otodidak. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada kitab Tauhid. Jadi kita bahas matanya saja, dan mungkin sedikit syarah atau tambahan dari saya yang saya ambil dari beberapa ulama, sebagai catatan kaki untuk memudahkan memahami, matan. Kata beliau, Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Ta'lif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk mencari berkah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan untuk meminta pertolongan kepada Allah, karena ba di sini adalah ba al-isti'anah, bismillah. Ba yang di awal adalah ba al-isti'anah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kenapa dimulai dengan basmalah? Kitab-kitab ulama dimulai dengan basmalah karena mencontoh Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh surat di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat apa? Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Kalau surat Taubah, surat Al-Bara'ah mau dibaca cukup ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atun minallahi wa rasulih. Kemudian sepakat ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari surat. Surat apa? An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah surat. Kemudian berselisih ulama, apakah dia bagian dari surat atau dia adalah ayat yang berdiri sendiri, yaitu di dalam surat apa? Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Sebagian ulama mengatakan dia adalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Adapun surat-surat yang lainnya selain yang kita sebutkan tadi, maka dia adalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Yang ada dalam surah Al-Baqarah, dalam surah An-Nisa, surah Al-Imran, dan yang lain. Kemudian kenapa beliau atau para ulama yang lainnya memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah dalam rangka mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kalau menulis surat atau risalah, maka beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana beliau ketika menulis surat kepada Raja Heraklius, yang biasa kita dengar dengan Heraklius, rajanya Romawi. Beliau mulai suratnya, tulisannya ketika mendakwai, mengajak masuk Islam, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ini merupakan sunnahnya para
nabi dan rasul. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ketika Nabi Sulaiman mendakwai Ratu Bilqis, yaitu penguasa di negeri Sabah, Yaman. Beliau menulis surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaknya kalaupun kita menulis atau melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas yang positif, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim, disertai dengan keyakinan dan tadabbur, meminta pertolongan kepada Allah dan minta keberkahan dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Sehingga apa yang kita tulis, apa yang kita dakwakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita kerjakan, sekalipun mungkin aktivitas dunia, maka kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan Allah menolong kita, membantu kita menyelesaikan urusan tersebut dengan mudah dan penuh berkah. Dengan penuh berkah. Makanya disyariatkan mau keluar rumah apa? Baca doa. Doa apa bacanya? Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Iya kan? Kemudian naik ke kendaraan. Kemudian mau makan serta dengan bismillah. Bahkan dalam berhubungan suami istri, membaca bismillah dan minta perlindungan dari syaitan. Mudah-mudahan anak yang lahir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak saleh dan salehah. Jadi kalau ada anaknya nakal bisa jadi apa? Karena tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika prosesnya. Jadi setiap aktivitas yang positif kita mulai dengan basmalah. Kita mulai dengan basmalah. Dengan disertai keyakinan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya. Untuk pembahasan makna bismillahirrahmanirrahim ini mungkin di waktu yang lainnya. Kalau mau lebih rinci atau secara ringkasnya saja, bismillah dengan menyebut nama Allah. Apa artinya Allah? Apa artinya Allahu? Allahu itu diambil dari kata ilahun. Ilahun, masdar yang bermakna ma'luhun. Kemudian dikasih alif lam, Allahu. Artinya apa? Al-ma'lu, yang disembah. Jadi Allah artinya yang disembah. Bismillah. Makanya tidak boleh ada makhluk dikasih nama Allahu. Tidak boleh ada makhluk dikasih nama Allah. Harus ada bentuk penghambaan di belakangnya. Abdullah misalnya, atau Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama sekaligus mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala, diambil dari kata dasar Ar-Rahmah, kasih sayang. Dan para ulama membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim dengan beberapa perbedaan. Ar-Rahman berapa huruf? 5 huruf. Ra, ha, mim, alif dan nun. Ar-Rahim, Rahim ada berapa huruf? 4. Ra, ha, ya dan mim. Kaidahnya ziyadatul harfi, ziyadatul makna. Bertambahnya huruf berarti bertambah maknanya. Berarti Ar-Rahman maknanya luas. Yaitu apa? Zat yang memiliki kasih sayang yang luas. Makanya kita saksikan orang kafir sekalipun mendapatkan kasih sayang Allah. Dikasih umur, dikasih napas, oksigen, nitrogen gratis.
Dikasih sehat, dikasih uang, kasih jabatan, kasih istri, kasih anak. Iya, rezeki-rezeki dunia mereka dapatkan. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Rahman. Iya. Jadi Rahman itu pemilik apa? Kasih sayang yang luas. Iya. Makanya sekalipun luas maknanya, tetapi penggunaannya sempit. Nama Ar-Rahman tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk Allah. Sebagaimana nama lafaz jalalah Allahu. Berbeda dengan Ar-Rahim. Kata para ulama, kalau Ar-Rahim 4 huruf, maka maknanya sempit. Maksudnya apa? Ini adalah kasih sayang Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, dikasih hidayah untuk mengenal Islam, untuk sholat, untuk puasa, untuk bisa baca Al-Quran, memahami Al-Quran, untuk menuntut ilmu. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang Allah khususkan kepada orang yang beriman. Atau kasih sayang Allah untuk orang yang beriman nanti di akhirat. Orang kafir tidak mendapatkan sedikit pun kasih sayang di akhirat. Ya, di dunia saja mereka dapat. Di akhirat tidak dapat lagi sedikit pun kebaikan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun sekalipun Rahim maknanya ini sempit, ya, yaitu bermakna kasih sayang Allah yang sampai kepada makhluknya, atau kasih sayang Allah yang Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Namun penggunaannya dia luas, ya, kebalikan dari Ar-Rahman. Ya. Manusia boleh dikatakan Rahim. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, Nabi Muhammad itu berlemah lembut dan kasih sayang. Iya. Jadi kalau Rahman nama khusus untuk Allah, tapi maknanya luas. Kasih sayang Allah yang luas. Orang kafir dan orang Muslim. Kalau Rahim maknanya sempit, khusus untuk orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Ya. Namun penggunaannya luas. Atau Rahim adalah sifat Allah, kasih sayang Allah yang sampai kepada makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Beliau mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau. Kitab At-Tauhid. Ya, Kitab At-Tauhid. Kitab, ya, itu tulisan, kumpulan tulisan-tulisan, ya, kumpulan tulisan. At-Tauhid yaitu masdar dari wahada yuwahhidu, tauhidan, menjadikan tunggal. Berarti apa? Kitab At-Tauhid adalah sebuah kitab kumpulan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penunggalan, pengesaan. Tentu yang diinginkan adalah pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tauhid ini akhwati billah adalah ilmu pokok, ilmu dasar, pondasi seluruh ilmu. Iya. Pondasi seluruh amalan. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah, ya, untuk mempelajarinya. Dia satu-satunya kunci surga. Tidak ada kunci surga yang lainnya kecuali tauhid. Iya. Kalau ada yang membawa kunci untuk masuk ke dalam surga melalui nasab, dia katakan saya anaknya Nabi, saya saudaranya Nabi, saya orang tuanya Nabi, tidak bisa kecuali dia membawa kunci, ya, tauhid, baru bisa masuk ke dalam surga.
Kalau ada yang membawa kunci berupa harta, jabatan, ya, tidak akan diterima. Bahkan andai kata ada yang membawa kunci berupa amalan sholat, puasa, haji, ingin masuk ke dalam surga, tapi tidak ada kunci utamanya, yaitu tauhid, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Maka ini wajib ilmu pertama kali dipelajari. Ya, ilmu yang pertama kali yang wajib dipelajari. Dan ini tujuan kita dicipta di muka bumi. Seluruh isi Al-Quran dan bahkan seluruh isi kitab-kitab yang turun dari langit, ya, Taurat, ya, Zabur, Taurat, Injil, intinya adalah tauhid. Bahkan kita diciptakan di muka bumi ini bersama dengan jin untuk mewujudkan tauhid di dalam kehidupan kita. Kemudian beliau membawakan dalil pertama, wa qaulullahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita di sini pengajian intensif, ya, rutin, saya mewajibkan kepada seluruh peserta yang hadir untuk menghafalkan, ya, dalil-dalil yang kita bacakan. Iya, yang kita bacakan nanti setiap pertemuan disetor hafalannya. Ya, di situ saja, mungkin berdiri atau duduk, ya. Kemudian setorkan hafalannya. Pendek-pendek saja. Iya. Adapun mungkin yang baru hadir pertama kali, ya, yang masih belum bagus tajwidnya, jangan dulu. Belajar tajwid dulu, belajar tamhid sambil berusaha, ya, sambil berusaha untuk menghafal sedikit demi sedikit. Adapun yang sudah bagus tajwidnya, silahkan di store hafalannya setiap pertemuan, sehingga ibu-ibu sekalian, ya, bisa juga menyampaikan ilmu ini kepada saudarinya yang lain, terutama keluarganya, ibunya kah, ya, saudarinya, sepupunya, teman-temannya, ya, tetangga-tetangganya. Karena dakwah itu bukan cuma laki-laki, ya, perempuan juga bisa berdakwah, ya, tapi pada batasannya, ya, pada batasannya sesama perempuan, ya, berupa tulisan, berupa akhlak, ya, berupa lisan kalau punya ilmu, ya, tentang apa yang akan didakwakan. Ya, dan saya yakin ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku, banyak keluarganya yang belum paham tauhid. Ya, mau didakwai, bagaimana caranya kalau kita tidak hafal dalilnya, tidak paham, ya, ilmunya? Maka mudah-mudahan kajian kita di tempat ini, Kitabut Tauhid, ya, ibu-ibu semua semangat untuk mempelajarinya, ya, semangat untuk menghafalkan matan-matannya, dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga bisa menjadi bekal, ya. Mungkin bisa disampaikan untuk suaminya, ya, nanti kalau sampai karena suaminya tidak hadir, ya, kalau yang bilang tapi belum ada suami, ya, nanti insya Allah kalau ada suaminya, ya, mudah-mudahan dikasih segera, ya, dimudahkan oleh Allah, ya, nanti disampaikan saya pernah hafal ini dan itu, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jadi dalil yang pertama pendek sekali, mungkin bisa saya talqinkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Iya. Bisa ya? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Pendek. Ini dalil yang pertama. "Wa ma khalaqtul jinna," kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin, wal insa, dan manusia. Iya. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah hanya kepada aku. Jadi Allah berfirman bahwa Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya, maksudnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Iya. Berarti apa ini? Iradah syar'iyah namanya.
keinginan Allah yang syar'i. Kalau keinginan Allah yang syar'i, iradatus syar'iyah itu tidak harus terjadi. Ya, tidak harus terjadi. Tapi kalau iradah kauniyah, keinginan Allah yang kauni itu pasti terjadi. Ya. Jadi Allah menginginkan manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah. Apakah semua jin dan manusia beribadah kepada Allah? Tidak, ada yang ateis. Ya, ada yang musyrik, ada yang kafir. Iya. Karena Allah itu memiliki dua iradah, iradatus syar'iyyah dan iradatul al-kauniyah. Kalau iradah syar'iyyah adalah keinginan Allah yang Allah cintai. Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Kalau iradah kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Kadang Allah cintai dan kadang Allah tidak cintai. Iya. Seperti kafirnya iblis. Iya. Kafirnya Fir'aun itu Allah kehendaki. Tapi Allah tidak kehendaki secara syar'i. Tapi Allah kehendaki secara kauni. Nah, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Berarti siapa yang mencipta? Allah. Allah yang mencipta. Al-jin di sini alif lam al-istighraqiyah. Ya, mencakup seluruh jin. Mulai dari nenek moyangnya sampai cicit-cicitnya. Ya. Semuanya. Wal insa alif lam al-istighraqiyah, seluruh manusia. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang diciptakan oleh kedua orang tuanya. Atau dia ciptakan dirinya sendiri, tidak ada. Seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, berarti Allah pencipta. Jin dan manusia adalah yang dicipta. Ya, ini butuh dipahami. Kalau ini dipahami ayat ini, maka bisa membongkar kesyirikan-kesyirikan. Kalau Allah pencipta, berarti Allah yang berhak disembah. Kalau jin dan manusia dicipta, berarti jin dan manusia yang harusnya menyembah, bukan disembah. Iya, bukan disembah. Dan jelas di sini, ya, pencipta bukan jin dan bukan manusia. Iya, berarti keliru kalau ada manusia yang diangkat jadi pencipta. Iya kan? Nabi Isa atau mereka anggap Yesus. Iya. Atau siapapun itu dianggap sebagai Tuhan. Padahal yang namanya pencipta tidak mungkin berubah menjelma menjadi manusia. Itu sesuatu yang mustahil. Yang pencipta tidak mungkin dicipta. Makanya kalau ada yang bertanya, mampukah Allah menciptakan Tuhan yang lain? Allah berfirman, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Pernah dengar mahasiswa filsafat mengatakan kalau Allah Maha mampu atas segala sesuatu, apakah Allah mampu mencipta Tuhan yang lain? Apa jawabannya? Mampu atau tidak? Jawabannya mampu. Hah? Kita katakan bahwa pertanyaannya yang salah. Iya. Jadi jangan mengatakan mampu dan jangan mengatakan tidak mampu. Kenapa? Pertanyaannya yang salah. Pertanyaan yang salah tidak butuh dijawab, tapi butuh diluruskan. Butuh diluruskan. Kenapa? Karena itu adalah pertanyaan yang mustahil. Dari sisi mana? Iya, karena kalau Allah mencipta Tuhan yang lain, maka Tuhan yang lain tersebut berarti apa? Dicipta. Berarti dia bukan Tuhan, kan dicipta. Iya. Jadi kalau Allah mencipta Tuhan yang lain, ya yang dicipta itu bukan Tuhan. Sama dengan pertanyaan, mampukah Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari dirinya? Iya. Kalau lebih besar dari dirinya, berarti apa? Itu yang jadi Tuhan. Karena yang namanya Tuhan, dia adalah maha besar. Iya. Dan itu sesuatu yang mustahil kalau Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Jadi bukan apa? Bukan tidak mampu, tapi itu mustahil. Sebagaimana satu benda
Bergerak tapi diam. Adakah bergerak tapi diam? Lurus tapi tikungan? Keribo tapi rambut jatuh? Ada? Gondrong tapi botak? Kan tidak ada. Iya. Sesuatu yang mustahil, itu namanya mustahil mutlak. Tidak ada kaitannya dengan kemampuan Allah di situ. Memang tidak ada gambarannya yang seperti itu. Yang dimaksud innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu atas segala sesuatu pada apa-apa yang mungkin terjadi. Yang mungkin mustahilnya masih mustahil nisbi. Apa itu mustahil nisbi? Mustahil yang relatif. Menurut kita mustahil, tapi di sisi Allah tidak mustahil. Paham? Seperti apa? Allah merubah malaikat jadi manusia. Bisa. Manusia dirubah jadi malaikat. Bisa. Walaupun kita bilang mustahil. Ayam dirubah jadi rumah. Bisa. Bagi Allah. Itu mustahil menurut kita relatif. Tapi menurut Allah tidak. Iya. Allah berfirman apa? Innama amrahu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah itu kalau menghendaki sesuatu cukup mengatakan jadi maka jadilah. Iya. Ini berkaitan dengan sesuatu yang apa? Yang mustahil apa? Nisbi atau relatif. Cukup mengatakan jadi maka jadilah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan bapak. Siapa contohnya atau siapa dia? Nabi Adam, ya kan? Dan Allah mampu menciptakan manusia tanpa ibu hanya melalui bapak. Siapa dia? Siapa? Ada bapaknya tapi tidak ada ibunya. Siapa? Ada bapaknya tidak ada ibunya. Diambil dari tulang sulbi seorang laki-laki. Hawa. Ada juga Allah ciptakan tanpa bapak hanya melalui ibu. Siapa dia? Isa bin Maryam. Allah juga ciptakan ada melalui bapak dan ibu. Siapa dia? Kita semua ini. Ada di sini yang tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Ya minimal apa? Bapak atau ibu biologis. Iya. Nah, jadi tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Kalau mustahil nisbi. Jadi akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Ya, berarti Allah itu apa? Pencipta. Seluruh jin dan seluruh manusia adalah dicipta makhluk. Berarti jangan kita menyembah jin dan jangan kita menyembah manusia. Ya. Yang kita sembah adalah yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala semata. Illa liya'budun, ya, kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Berarti tugas kita, tujuan kita dicipta di muka bumi ya akhwati fillah adalah untuk beribadah kepada Allah. Iya, termasuk jin-jin. Iya. Siapa tahu ada jin yang hadir, ya harus dia paham ini. Wajib dia beribadah hanya kepada Allah. Dia tidak boleh menyembah jin yang lainnya. Ya, tidak boleh dia menyembah jin yang lainnya. Tugasnya atau tujuan dia dicipta oleh Allah, ya, adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan tidak boleh jin, ya, menggoda atau merayu manusia untuk menyembah dirinya. Demikian pula tidak boleh manusia mengajak manusia yang lain untuk menyembah diri. Kenapa? Karena seluruh jin, seluruh manusia adalah dicipta. Berarti tadinya tidak ada menjadi ada dan akan ditiadakan lagi, akan dimatikan, lalu dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan setiap amalannya. Siapa yang melakukan seperti itu? Allah semata-mata. Berarti yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Ai yuwahhiduni, untuk mentauhidkan Allah. Berarti akhwati fillah, kita hidup di muka bumi ini untuk mentauhidkan Allah. Maka alangkah ironisnya kalau kita tidak belajar tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan Allah kalau kita tidak tahu tauhid itu apa? Ya.
Bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mendalami ilmu tauhid? Makanya yang pertama kali yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu tauhid. Karena itu adalah tujuan kita hidup di muka bumi. Tujuan Allah ciptakan kita untuk mentauhidkan Allah. Tauhid, akhwati billah, terbagi menjadi berapa? Yang masyhur terbagi 3. Ada yang membagi 4, ada yang membagi 2. Tapi yang masyhur adalah terbagi 3. Tidak ada masalah, mau dibagi 3, mau 2, mau 4. Yang penting apa? Ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya tidak bertentangan. Dari pembagian tersebut tidak ada pertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang masyhur adalah terbagi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau ada yang mengatakan, itu bid'ah itu. Mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Tidak ada yang secara letter-let mengatakan tauhid terbagi menjadi 3. Sebagaimana tidak ada secara letter-let Nabi Muhammad mengatakan sholat tahiyatul masjid. Tidak ada. Rasulullah cuma mengatakan apa? Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Yang memberi nama tahiyatul masjid adalah para ulama untuk mudah memahami, untuk agar mempermudah memahaminya. Penyebutan jumlah rukun sholat, wajib-wajibnya sholat juga tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Tapi para ulama menyebutkannya untuk mempermudah dipahami berdasarkan istinbat, diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi istilah-istilah yang tidak ada nasnya. Karena istilah itu kata para ulama la musyaha fil istilah. Tidak perlu diperdebatkan kalau istilah. Yang penting itu apa makna di balik istilah tersebut. Dan kaidah lain mengatakan al-ibra bil ma'ani la bil alfaz wal mabani. Yang menjadi patokan adalah makna-maknanya, bukan yang jadi patokan adalah lafaz-lafaz dan bangunan katanya. Jadi tauhid yang masyhur disebutkan oleh para ulama ada namanya tauhid rububiyah. Yaitu apa? Mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Dalilnya mana? Semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb yang mentarbiyah, yang mengatur, yang mengurus alam semesta ini. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Yaitu menunggalkan Allah di dalam perbuatannya. Allah yang mencipta satu-satunya. Allah yang menurunkan hujan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta ini. Siapa yang berkeyakinan ada selain Allah? Ada yang membantu Allah. Apakah Nabi Isa, Yesus, Maryam, menurut keyakinannya mereka, atau dewa ini, dewa itu, yang ikut andil di dalam mengatur alam semesta, maka dia musyrik dalam kesyirikan apa? Dalam hal rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis yang kedua apa? Tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya. Ketuhanan dalam peribadahan. Jadi ini kaitannya dengan perbuatan makhluk. Kalau tadi rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah satu-satunya yang melakukan ini, Allah satu-satunya yang menghidupkan, mematikan. Kalau tauhid uluhiyah itu berkaitan dengan perbuatan makhluk, ibadahnya, salatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, ibadah batinnya, rasa takut, cinta, harapan, semuanya dia tunggalkan untuk Allah semata. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Itu yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa itu? Yaitu menunggalkan apa saja yang merupakan nama dan sifat khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berikan kepada selainnya.
Iya, dia menerima seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini beserta dengan kandungan-kandungan dari nama-nama tersebut. Dia implementasikan konsekuensi dari nama-nama tersebut tanpa dia tolak maknanya, tanpa dia rubah maknanya, mentakwil atau mentahrif atau menta'til, menolak. Iya. Jadi seluruh nama dan sifat Allah yang datang keterangannya dari Al-Quran dan hadis, ketika ditetapkan, ya, maka dia tetapkan. Ketika nama dan sifat tersebut ditolak, ditiadakan, dinafikan oleh Al-Quran dan hadis, ya, dari zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menolak, ya, nama dan sifat tersebut yang telah dinafikan oleh Al-Quran dan hadis. Ya. Sifat mengetahui perkara gaib. Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakan ya Nabi Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Maka ini tauhid dalam asma wa sifat. Tidak boleh kita berkeyakinan ada sifat manusia, ada manusia yang bersifat mengetahui perkara gaib. Ada manusia yang mengetahui perkara gaib. Kapan dia berkeyakinan ada makhluk mengetahui perkara gaib, maka dia musyrik dalam hal apa? Asma wa sifat. Iya. Atau nama Allah Ar-Rahman dia berikan kepada selain Allah. Manusia dia kasih sifat atau nama, engkau adalah Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang maha luas. Maka dia musyrik dalam hal apa? Iya, asma wa sifat. Jadi itu 3 jenis tauhid. Dalilnya ada semua dalam surah Al-Fatihah. Iya. Tauhid uluhiyah ada di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, tidak kepada yang lainnya. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tauhid asma wa sifat, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah. Apanya yang dipuji? Karena Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Ya. Jadi definisi tauhid yang ringkasnya adalah mengesahkan, menunggalkan apa saja yang merupakan khususiyah Allah. Iya. Apakah dalam hal rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Berarti lawannya tauhid adalah menduakan, menyekutukan, menjadikan lebih dari satu. Apa itu? Yang merupakan kekhususan Allah baik dalam perbuatannya, rububiyahnya atau uluhiyahnya, beribadah kepadanya ataupun nama-nama dan sifat-sifatnya. Itulah kesyirikan. Dia berikan apa yang merupakan khususnya Allah kepada selain Allah. Ya, baik dalam hal rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Paham ini syirik dan tauhid? Ya, definisi dalam pembagiannya. Berarti syirik, ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, ada syirik dalam asma wa sifat. Iya. Sebagaimana tauhid, ada tauhid dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah ini akhwati fillah, itu diimani oleh manusia secara umum, sekalipun orang musyrikin. Ya, kecuali yang rusak betul-betul fitrahnya. Yang rusak fitrahnya, yang tidak mengakui tauhid rububiyah seperti orang-orang ateis. Itu pun hati kecilnya mengakui. Iya. Hanya di mulut mereka mengingkari. Hanya di mulut mereka mengingkari seperti Firaun. Iya, Firaun mengatakan apa? Wa ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu, Rabb yang mengatur. Iya, yang paling tinggi. Tapi itu cuma di mulutnya saja Firaun. Tidak di hatinya. Mana dalilnya? Apakah betul Firaun berkeyakinan dia adalah Tuhan? Tidak. Allah berfirman, "Wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum dulman wa uluwa." Dan mereka mengingkari
kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya, Fir'aun bersama dengan pengikutnya mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa berupa mukjizat-mukjizat, kebenaran-kebenaran dari Allah. Wastaqanatsa anfusuhum, tetapi hati mereka meyakini, diri-diri mereka meyakini kebenaran itu, akhwati fillah, itu ya mencocoki fitrah, tidak bisa dipungkiri. Ya, kebenaran itu, orang Kristen itu tahu betul Islam benar. Ahlul bidah itu tahu betul Salafi itu benar, tahu betul. Kenapa tidak keluar dari Al-Quran dan hadis? Tapi kenapa mereka menolak? Mereka menolak karena tidak enak sama orang, atau sudah menjadi tokoh. Nanti apa Nabi bilang orang, memang tidak ada dalilnya. Iya, betul itu apa Nabi bilang Salafi, tidak ada dalilnya. Tapi kan ini ajaran nenek moyang. Tapi kan nanti apa Nabi bilang orang, tapi kan nanti tidak diundang ki, tidak dapat ki amplop. Tapi kan, kata-kata tapi ini mentip X kebenaran yang dia yakini asalnya. Ya, jadi kebenaran itu diakui sekalipun manusia yang paling kafir, Fir'aun dan pengikutnya. Fir'aun tidak berkeyakinan dia yang ciptakan apanya, telinganya, tidak. Bahkan tai lalatnya yang ada di tubuhnya dia tidak yakini dia sendiri yang bikin. Ya, tetapi dia mengaku Tuhan hanya karena kesombongan saja, di mulutnya saja. Jadi tauhid rububiyah itu diyakini oleh orang-orang musyrikin. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Wahai Nabi Muhammad, kalau kamu bertanya kepada orang musyrikin yang kamu perangi itu, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka menjawab Allah. Berarti sekedar mengakui tauhid rububiyah, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menghidupkan, mematikan, ya, yang mencipta, Allah yang mengatur rezeki jodoh, itu tidak cukup seseorang dikatakan dia Islam. Belum jadi barometer. Buktinya orang musyrikin berkeyakinan Allah pencipta langit dan bumi, iya kan? Tapi masih diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, karena bukan itu intinya Islam. Intinya Islam ada pada tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Nah, ini dia kenapa orang-orang kafir Quraisy ya dicap sebagai musyrikin dan masih diperangi oleh Rasulullah, padahal mereka meyakini Allah pencipta langit dan bumi. Karena yang menjadi tolak ukur Islam dan tidaknya seseorang ketika dia mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Kaum musyrikin dahulu ya berkeyakinan Allah pencipta langit dan bumi, pemberi rezeki dan seterusnya, namun mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka minta kepada orang-orang soleh yang ada di kuburannya. Iya. Tujuannya apa? Wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan tidaklah kami beribadah kepada mereka. Nah, di sini letak kesyirikannya. Tidaklah kami beribadah kepada mereka, penghuni kubur, orang-orang soleh tersebut, kecuali tujuannya adalah mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Bagus niatnya tidak? Bagus. Dia ke kuburan itu bagus niatnya. Karena keyakinannya ini orang yang di kuburan orang baik, orang soleh semasa hidupnya. Nanti kalau saya minta ke dia, nanti dia sampaikan kepada Allah. Iya, niatnya bagus. Iya, bahkan dia pakai kias lagi. Sebagaimana kalau menghadap ke bupati, tidak bisa langsung-langsung, harus ditemui dulu ajudannya. Nanti ajudannya yang sampaikan. Nah, kita menghadap Allah harus lewat wali-walinya, orang-orang soleh. Nanti orang soleh sampaikan kepada Allah. Akhirnya apa? Doanya kepada orang soleh, hatinya bertawakal kepada orang soleh, kemudian nazarnya kepada orang soleh yang sudah meninggal. Allahul musta'an. Terjadilah kesyirikan. Ya, tapi niatnya bagus, tidak cukup dengan niat yang bagus. Ya, harus caranya benar. Banyak orang kan begitu ya, kan yang penting bagus niatnya tauwa. Iya. Adapun diterima dan tidaknya ya kita serahkan kepada Allah. Iya. Bahkan ada sebagian perempuan disuruh pakai jilbab, dia bilang jangan pakai jilbab, itu kan iya
casingnya Ji. Yang penting bagus hatiku, bagus niatku. Kalau begitu ya tidak ada yang maksiat. Iya. Wanita-wanita pelacur saja itu niatnya bagus. Dia menjual diri untuk apa? Untuk kasih nafkah anaknya. Yang merampok juga begitu. Semuanya kalau sekedar niat. Ya. Makanya tidak cukup dengan niat. Kam min muridil khair lam yudriku, kata Ibnu Mas'ud. Betapa banyak orang meniatkan baik tapi dia tidak dapatkan. Kenapa? Caranya salah. Kira-kira kalau ibu-ibu misalnya dikerja rumahnya ditegel, ada tukang, dia balik tegelnya yang halus di bawah, yang kasar di atas. Mau jeki gaji, tegel yang mahal lagi, keramik 60 ke 60 ke atau yang 1 meter dia pasang begitu. Niatnya bagus Pak tukang. Ini kan tuan rumahnya sudah nenek-nenek dikasihan. Nanti dia keluar dari WC tak bantingin nanti kalau licin nih. Karena ini licin sekali nih tegel. Saya balik nih, yang halusnya di bawah, yang kasarnya di atas supaya tidak jatuh. Digaji sih. Paling disuruh ganti rugi. Ya. Jangankan digaji, disuruh ganti rugi. Ini merusak-rusak tegel saja ini. Jadi tidak cukup niatnya bagus tapi caranya juga harus benar. Demikianlah Islam. Ya. Jadi akhwati fillah, tauhid uluhiyah ini menjadi patokan Islam dan tidaknya seseorang. Apakah ibadahnya dia murnikan hanya untuk Allah atau dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah inti kitab yang akan dibahas nantinya. Membahas tentang tauhid apa? Tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Iya. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ditulis. Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan. Live di FB ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta dan Maha mengetahui segalanya. Lalu mengapa Allah menciptakan malaikat untuk mencatat perbuatan manusia? Masya Allah. Yang pertama saya jawab. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang perbuatannya. Kenapa begini Allah? Kenapa ciptakan malaikat? Kenapa ciptakan iblis? Kenapa kita ciptakan neraka? Ya, kenapa kita ciptakan surga? Kenapa ya kita ciptakan Nabi Adam? Cobanya tidak diciptakan Nabi Adam, tidak begini dan begini. Kenapa tidak dikasih masuk surga saja semua orang? Jangan tanya tentang apa perbuatan Allah. Yang mau ditanya itu kalian. Ya, kenapa kalian berucap seperti ini, berkata seperti ini, melakukan seperti ini? Itu yang pertama. Jadi Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi manusia yang ditanya tentang perbuatannya. Ya, sebenarnya itu sudah cukup. Ya. Dan ketahuilah seluruh perbuatan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Apalagi yang mengandung kezaliman. Seluruh perbuatan Allah itu penuh dengan hikmah dan penuh dengan keadilan. Ya, penuh dengan keutamaan. Jadi perbuatan Allah hanya berputar antara keadilan, keutamaan dan hikmah. Tidak ada kezaliman di dalamnya. Dan tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan dan tidak ada sia-sia dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di dalam menciptakan malaikat. Allah tidak butuh malaikat. Sekalipun tidak ada malaikat, Allah tahu semuanya. Iya. Allah tahu semuanya. Tapi kenapa Allah ciptakan malaikat? Kenapa bukan Allah sendiri yang catat? Pertanyaannya, ya. Saya kasih pendekatan pemahaman saja. Pendekatan pemahaman. Seorang guru itu, ya, tahu tidak seorang guru mana muridnya yang akan lulus, mana muridnya yang tidak lulus? Tahu dia? Tahu. Kentara. Ini manusia ya, makhluk yang terbatas ilmunya. Manusia, guru itu terbatas ilmunya. Tapi dia sudah tahu
oh ini tidak lulus nanti nih. Kenapa? Karena ketika pelajaran sehari-hari banyak sekali hal yang dia tidak pahami. Tapi apakah karena itu kemudian sang guru langsung dia kasih tinggal kelas? Kemudian ketika ujian ulangan tidak dikasih soal-soal dengan alasan sudah tahu tidak lulus, jangan dikasih soal. Pasti tetap dikasih. Untuk apa? Untuk menegakkan hujjah. Jadi nanti kalau ini ada protes, kenapa saya tidak dikasih lulus? Nah, tidak ada soal ujian dikasih. Tidak ada pernah pengawas datang ke sini mengontrol dan seterusnya. Jawabannya pasti murid tersebut tidak akan protes. Kenapa? Sudah dikasih soal dan ada hasilnya. Dia dapat 0 atau di bawah 50%. Makanya dia tinggal kelas. Nah, demikian pula tentu Allah yang Maha mengetahui, yang penuh dengan hikmah, akan menciptakan malaikat. Tujuannya apa? Malaikat mencatat. Nanti malaikat akan menjadi saksi. Ini catatan amalanmu. Ini catatan amalanmu. Ada malaikat menjadi saksi. Saya menjadi saksinya ya Allah. Nah, jadi itu semua adalah untuk penegakkan hujjah dan untuk menampakkan kesempurnaan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita membahas tentang itu. Rajanya saja di dunia ini, presiden. Kira-kira presiden tidak bisa buka pintu mobilnya? Bisa sekali. Tapi kalau presiden turun dari mobil, dibukakan pintunya? Ada yang bukakan pintunya. Ada yang bawakan sendalnya. Ada yang pegangkan payungnya. Apakah Pak Presiden tidak bisa pegang payung? Bisa. Tapi kenapa harus ada khusus yang membuka pintu? Ada khusus yang pegang payung. Itu untuk menampakkan kepada rakyatnya bahwa dia adalah seorang presiden. Dia punya kekuasaan tinggi. Dia dimuliakan dan seterusnya. Tanpa itu, sebenarnya bisa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak malaikat. Setiap tetesan hujan ada malaikat di situ. Setiap tetesan hujan. Ada yang bisa hitung di sini tetesan hujan? Sekalipun berkumpul seluruh profesor, guru-guru matematika, dia hitung berapa tetesan hujan tidak bisa. Setiap tetesan hujan ada malaikat yang mengawalnya. Subhanallah. Kenapa banyak? Itu untuk menampakkan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dicatat? Sebagai penegak hujjah nanti hari kiamat. Ini loh catatan amalanmu. Jadi tidak ada istilah tidak percaya ke saya. Masa pernah begini dan begini? Malaikat mengatakan saya jadi saksi. Paham ya? Jadi yang pertama, Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Yang kedua, setiap perbuatan Allah itu penuh dengan hikmah, keutamaan dan keadilan. Yang ketiga, kemudian tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, itu semua untuk menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk menegakkan hujjah kepada makhluk-makhluknya. Dan bukan cuma malaikat yang menjadi saksi nanti. Tanah yang kita pijak, anggota badan akan berbicara, semua akan menjadi saksi. Apakah kita tidak boleh memberi nama anak dengan nama-nama Allah terkait dengan tauhid asma wa sifat? Kalau nama tersebut khusus untuk Allah tidak boleh, kecuali dikasih abdu di belakangnya. Seperti nama Ar-Rahman, itu nama khusus untuk Allah. Jangan dikasih nama anak dengan Ar-Rahman, harus diawali dengan Abdur Rahman. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana cara menyikapi seorang yang mengatakan bahwa tauhid terbagi menjadi 3 itu bid'ah? Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa tauhid terbagi menjadi 3, 2 dan lain-lain? Apa jawabannya? Sudah dijawab tadi ini. Dan orang yang mengatakan ini, yang mengatakan bid'ah, dia juga membagi bid'ah sebenarnya. Seperti siapa? Dr. Ar-Razi. Saya sebut namanya karena dia juga sering menyebut nama orang. Dia sebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Albani, maka saya pun sebut namanya. Dr. Ar-Razi ini ahli filsafat yang juga sering membid'ahkan pembagian tauhid. Ternyata di salah satu ceramahnya dia juga membagi tauhid. Ada namanya
tauhid as-samad, as-samadiyah, kemudian tauhid al-ahadiyah, al-ahadiyah. Jadi ini subhanallah apa jeruk makan jeruk atau apa istilahnya? Dia sendiri yang mengkritis sesuatu yang dia jatuh di dalamnya. Tidak ada permasalahan. Masalah pembagian itu tidak ada masalah. Mau sebut tadi as-samadiyah, tauhid al-ahadiyah, itu tidak ada masalah. Tergantung apa yang Anda inginkan di baliknya. Apa maknanya? Masalah pembagian mau bagi 3, mau bagi 2, mau bagi 4, yang penting ada dasarnya. Iya, ada dalil yang dia pakai. Iya, dan dalil itu ada 2. Ada dalil nas atau mantuk, ada dalil mafhum. Mantuk itu yang dilafazkan. Kalau mafhum itu yang dipahami dari lafaz. Ya. Dan sudah kita sebutkan tadi cara menjawabnya ya. Silakan disimak kembali atau ditanyakan temannya kalau belum tahu cara menjawabnya. Ya. Jadi kemudian juga bid'ah itu harus dipahami. Bid'ah itu apa sebenarnya? Ya, sebelum membidahkan orang, ya apalagi kalau masalah pembagian harus paham dulu apa itu bid'ah. Dari kecil sampai saat ini sangat sulit menghilangkan rasa takut. Padahal saya tahu bahwa syaitan itu lemah. Dan saya sangat takut pada saat dalam keadaan gelap. Mohon nasihat. Kalau naik di gedung tinggi, misalnya 12 tingkat, melihat ke bawah tidak takut sih? Kalau Anda takut ya sebenarnya saya juga takut. Iya. Kalau ada harimau tidak takut jadi? Jangan-jangan kecewa juga kita takut. Iya, itu tabiat. Ya. Kalau takut gelap, jangan sampai ada ular, jangan sampai saya tabrak tembok, jangan sampai ada pisau di situ diinjak. Tetapi kalau dia takut di kegelapan, takut diganggu oleh jin, takut diganggu oleh syaitan, ini bisa jatuh di dalam kesyirikan. Ya, tapi kalau dia takutnya di kegelapan karena dia tidak tahu apa di depanku, nanti ada dari sampingku, ya, binatang-binatang dan seterusnya, itu manusiawi, tabiat manusia. Iya. Jadi kalau takut sama syaitan di kegelapan, ya, itu baca ayat kursi, ya, perkuat tauhid, baca 3 qul, iya. Apakah orang yang pernah menggugurkan anaknya kelak di akhirat anak tersebut menarik kaki ibunya ke dalam neraka sementara ibunya sudah bertobat? Allahu ta'ala alam bisawab kalau ditarik kakinya. Ya, saya tidak tahu dalilnya. Yang jelas yang menggugurkan anak ini termasuk dosa besar. Yang membunuh manusia. Ya, dan lebih besar lagi dosanya kalau sudah ditiupkan ruh. Ya, ditiupkan ruh sudah 4 bulan, sama dengan membunuh manusia. Dan ini di akhirat, ya, akan dituntut oleh orang yang dia bunuh. Ya, akan dituntut oleh orang yang dia bunuh. Makanya hendaknya dia bertobat dengan taubatan nasuha, ya, dan membunuh ini termasuk dosa yang paling besar setelah kesyirikan dan kekafiran. Kenapa? Karena ada 3 hak yang harus dia selesaikan. Haknya keluarga yang dia bunuh, kemudian haknya dengan Allah Subhanahu wa taala karena membunuh adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian ketiga, haknya orang yang dibunuh. Kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah, maka diterima tobatnya. Allah akan ampuni yang berkaitan dengan haknya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa membunuh. Ya, masih ada 2 hak yang harus dia selesaikan. Haknya keluarga orang yang dibunuh, yaitu membayar diat 100 ekor onta atau senilai dengan itu. Kalau dimaafkan, ya, atau selesai dia tebus, berarti apa? Berarti lolos. Tinggal 1, haknya orang yang dibunuh. Ini nanti di akhirat baru dikisos atau diselesaikan. Ya, naudzubillahi min dzalik.
maka hendaknya bertobat, banyak ya beramal soleh, ya jangan sampai termasuk orang yang bangkrut di hari kiamat. Jangan sampai termasuk orang yang bangkrut di hari kiamat. Datang membawa pahala sholat, pahala puasa, sedekah, ya, tapi banyak orang yang pernah dia sakiti, ya pernah dia caci maki, bahkan ada yang pernah dia bunuh. Datang menuntut balas dan dibalas akan dibayar nanti dengan apa? Dengan pahala. Iya. Kalau habis pahalanya, maka akan dibayar dengan apa? Dia memikul dosa orang yang dia zalimi. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah, kalau ada yang salah itu dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.